Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di dalam program Renungan Harian. Untuk itu kita akan mengawalinya dengan berdoa. Ya Allah Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon pertolongan dan pimpinan dari Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan kita hari ini terambil dari surat Filipi pasal yang kedua ayat 19 dan ayat yang ke-20. Saya bacakan berbunyi demikian. Namun dalam Tuhan Yesus kuharap dapat segera mengirim Timotius kepadamu, supaya hatiku juga tenang karena kabar tentang kamu. Sebab tidak ada seorang pun padaku yang sehati dan sepikir dengan aku dan begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Timotius dan Paulus adalah dua pribadi yang sangat berbeda, tetapi memiliki hubungan yang sedemikian dekat. Sedemikian dekatnya sehingga Paulus menyebut Timotius sebagai anak rohaninya. Dari penyebutan itu kita bisa menyimpulkan bahwa kedua orang ini memiliki beda usia yang sangat besar. Yang satu sudah tergolong cukup tua, yang satu masih sangat muda. Sehingga hubungannya bisa digambarkan seperti hubungan bapak dengan anak. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kedekatan Paulus dengan Timotius itu bermula atau berawal dari hubungan kerjasama pelayanan. Keduanya memiliki kecocokan dan kesehatian. Keduanya adalah pribadi atau pelayan yang tidak mengejar kepentingan sendiri melalui pelayanan yang ditekuninya, melainkan berusaha untuk mengutamakan kepentingan jemaat, sebagaimana yang tadi kita sudah baca. Dari hubungan kerjasama pelayanan yang sangat baik, yang sangat serasi dan sehati ini, tumbuhlah hubungan pribadi yang sangat indah, yang demikian akrab dan hangat. Dan pada gilirannya, hubungan pribadi yang sangat hangat, akrab, ini akan makin meneguhkan, mengokohkan pelayanan mereka. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dua generasi yang berbeda ternyata mampu membangun kerjasama yang baik, mampu membangun relasi pribadi yang sangat baik. Itu berarti bahwa perbedaan usia harusnya tidak boleh menjadi penghalang bagi orang-orang untuk bekerja sama, untuk bersama-sama melayani Tuhan. Yang seringkali menjadi penghambat bukanlah usia, tetapi agenda yang berbeda. Jikalau masing-masing hanya mengejar kepentingan dan kesenangannya sendiri, maka sulitlah membangun suatu kerjasama yang baik. Sulit pula untuk membangun relasi pribadi yang akrab, yang hangat. Padahal keduanya, relasi personal, relasi pribadi, antar pribadi dengan kerjasama pelayanan, itu dua hal yang harusnya saling mendukung, saling mengokohkan, saling mengisi dan melengkapi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita belajar dari apa yang dipersaksikan oleh Rasul Paulus tentang relasinya atau hubungannya dengan Timotius tadi, maka jelaslah bahwa jikalau orang-orang yang sama-sama melayani Tuhan memiliki tujuan yang sama, yaitu mengutamakan kepentingan jemaat, mengutamakan kemuliaan Tuhan, maka kerjasama itu pasti akan tercipta. Kerjasama yang baik, yang harmonis, bahkan juga relasi-relasi pribadi pun akan terbangun dengan baik. Ini bukan hanya menyangkut pelayanan di gereja, tetapi juga dalam relasi dengan siapapun, dengan sesama kita. Jikalau kita masing-masing dalam kehidupan bersama ini hanya mengejar kepentingan dan kesenangan sendiri, maka sudah pasti sulit bagi kita untuk bisa bekerja sama dengan orang lain, dengan siapapun. Dan sulit pula kita bisa membangun relasi yang akrab dan hangat
dengan orang lain. Karena masing-masing akan berusaha untuk memanfaatkan orang lain demi kepentingan dan kesenangannya sendiri. Tetapi jikalau setiap orang mau mengutamakan kepentingan bersama, kebahagiaan bersama, kebaikan bersama, maka banyak perbedaan yang bisa diatasi. Sehingga kerjasama pun dapat dibangun dengan sangat baik, relasi pribadi pun akan dapat berlangsung atau dibangun dengan baik pula. Jadi saudara yang terkasih, kita dipanggil, mari kita membangun kerjasama yang baik dengan siapapun, dan mari kita membangun relasi yang hangat dan akrab dengan siapapun, supaya dengan demikian kita juga dapat menciptakan suasana hidup bersama, melayani bersama yang indah. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita kembali berdoa. Meteraikanlah firman-Mu ini di dalam hati kami ya Tuhan, supaya kami boleh senantiasa diterangi oleh sabda Tuhan yang mencerahkan. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin.